Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Para ikhwan wal akhwat, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan subuh yang berbahagia ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan subuh yang baru saja kita laksanakan sebagai sebuah tanda bahwa kita dibebaskan dari sifat orang-orang munafik. Karena sholat subuh dan sholat isya adalah sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik. Sampai suatu waktu ketika salah seorang ulama salaf keluar dari masjid di subuh hari setelah sholat subuh, salah seorang jamaah masjid bertanya kepada beliau, muridnya, "Ya Syekh, kenapa ya udara subuh itu lebih sejuk, lebih segar dibandingkan dengan udara-udara lainnya?" Apa jawaban beliau? "Li'annaha tahiratun min anfasil munafikin." Karena udara subuh itu bersih dari napasnya orang-orang munafik. Masya Allah ya. Itu satu. Yang kedua, alhamdulillah kita sudah memasuki puasa yang keberapa nih Pak? 5 ya? 5 atau 4? Dua-duanya ya. Baik, alhamdulillah ala kulli hal kita dimudahkan untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan. Baik, jamaah sekalian, kita di kesempatan kali ini selama kajian saya subuh di bulan Ramadan, saya ingin menukil salah satu buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz At-Turaifi, ulama hadis al-allamah muhadditsin, termasuk ulama yang hafal 9 kitab hadis, dan beliau termasuk ulama yang sekarang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penjara oleh rezim Saudi karena kritikan beliau amar ma'ruf nahi mungkar yang beliau lakukan. Tapi tidak ada yang bisa meragukan keilmuan beliau karena luar biasa ya kecerdasannya. Baik jamaah sekalian, buku yang berjudul Suturun Minan Naqli wal Aqli wal Fikr, yaitu catatan-catatan atau coretan-coretan yang bersumber dari wahyu Al-Quran maupun As-Sunnah, dari pikiran maupun dari dari akal ya. Ini ada beberapa bab, insya Allah kita ambil 4 bab saja. Yang pertama terkait masalah akidah, yang kedua terkait masalah ta'zimullah, bagaimana kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang tiga terkait masalah an-nifaq wal munafikun, yaitu orang-orang munafik, perbuatan nifak dan orang-orang munafik. Kemudian yang keempat terkait tentang syariah sholihatun likulli zaman, bahwa syariah itu, syariat Islam ini cocok dipraktekkan dimanapun dan kapanpun. Baik, saya mengambil beberapa nukilan-nukilan yang menurut saya cukup bagus dan perlu kita jelaskan ya dari setiap bab yang saya sampaikan tadi. Di pertemuan pertama ini kita masuk pada al-aqidatu ahkamun wa hikamun, yaitu masalah akidah, ahkam, beberapa hukum terkait masalah akidah, wa hikamun, dan beberapa hikmah di bab akidah. Yang pertama boleh menulis taqsimun nas ila kafirin wa mu'minin hukmullahi ta'ala. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Pembagian manusia menjadi 2 kategori, yaitu kafir dan mukmin, itu merupakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Pembagian manusia menjadi mukmin dan kafir itu adalah hukum Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat Taghabun ayat yang kedua, huwallazi, dialah Allah, khalaqakum, yang menciptakan kalian, faminkum kafir, ada di antara kalian yang kafir, wa minkum mu'min, ada juga di antara kalian itu yang mukmin, wallahu bima ta'maluna basir, Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Al-bahthu an mustalahin thalithin, mencari istilah ketiga bagi manusia selain kafir, itu abathun fi syariati, itu merupakan perbuatan sia-sia dalam kacamata syariat. Kal bahthi an jinsalithin abathun fit tabiati,
Demi sebagaimana orang mencari jenis ketiga dari manusia selain laki dan perempuan, dicari jenis keberapa gitu nih ya. Itu merupakan cacat di bidang akal. Begini maksudnya. Yang pertama, beliau menjelaskan bahwa pembagian manusia menjadi dua kelompok, yaitu mukmin sama kafir. Itu pembagian dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diubah. Kalau bukan mukmin ya ya kafir. Munafik itu mana? Tergantung. Munafik itu nifaknya nifak asgor apa nifak akbar. Kalau nifaknya nifak asgor, nifak kecil, maka dia masih kategori mukmin. Kalau dia nifaknya nifak akbar, berarti dia sudah masuk kategori apa? Kategori kafir. Gampang saja sebenarnya. Yang berikutnya masuk la taktamilu insaniyatal bashari illa bil imani billahi wahdah. Qala ta'ala aminu kama amanan nas. Al-Baqarah. Manusia itu tidak sempurna kemanusiaannya, karakter manusia yang tidak sempurna sampai dia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada manusia wujudnya tapi enggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemanusiaannya berkurang, maksudnya karakter kemanusiaannya kurang. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang kafir sebagai ulaika kal an'am balhum adall. Mereka itu tidak layak disebut manusia. Tapi apa? Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Mereka manusia, cuma nggak sempurna jadi manusia. Jadi manusia itu baru sempurna disebut manusia kapan? Ketika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada kaitannya dengan tulisan beliau yang ketiga. Apa kata beliau? Ad'aful ukul takudu ilal imani billah. Akal yang paling lemah, akal yang paling melemah. Maksudnya akal manusia kalau masih ada akalnya, itu pasti mengantarkan dia mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Qala Ali, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ini panjang ceritanya, yang jelas kata beliau, akal manusia itu kalau betul-betul akalnya masih jalan, akalnya masih ada, dia itu pasti akan mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada manusia yang tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala, berarti akalnya kurang sempurna. Padahal yang membedakan manusia dengan hewan apa? Akal. Makanya saya beliau katakan tadi, manusia itu kalau nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemanusiaannya berkurang. Kesempurnaannya menjadi manusia itu berkurang, jemaah sekalian. Sempurnanya kapan? Sempurnanya ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, "Aminu, wahai manusia, berimanlah kama amanan nas." Sebagaimana berimannya orang-orang, manusia itu. Jadi dianggap manusia itu kalau sudah beriman, ya. Kesempurnaan manusia itu ketika dia beriman. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu poin kedua. Ya, dari apa yang beliau sampaikan bahwa kesempurnaan manusia erat kaitannya dengan keimanan. Ketika dia tidak memiliki keimanan, maka kesempurnaannya sebagai manusia berkurang. Ya, kemudian poin ketiga. Poin yang ketiga, al-imanu billah yuqawwimul akla wa yuqallila khata'ahu. Wa aqwan nasi imanan aqalluhum khata'an. Fa fil hadithi qala sallallahu alaihi wasallam la yuldagu al mu'minu min juhrin marrataini. Al imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan meluruskan akal. Sekali lagi, iman itu akan meluruskan akal dan mengurangi kesalahan akal. Maka Anda akan lihat orang yang paling sempurna imannya atau paling kuat imannya pasti kesalahannya sedikit. Tapi ketika orang tersebut jauh dari lembah iman, jauh dari iman, kesalahannya sering terjadi. Ngomongnya kadang nggak jelas. Ya, kalau orang itu imannya bermasalah. Kenapa? Karena iman itu meluruskan akal dan mempersedikit, meminimalisir kesalahan akal. Nah, jemaah sekalian, makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, la yuldagu al mu'min, seorang mukmin tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama sebanyak 2 kali. Enggak. Seorang mukmin itu orang cerdas, dia enggak boleh jatuh dalam satu lubang berkali-kali. 2 kali juga enggak boleh, apalagi berkali-kali. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, dari sini kita perlu sampaikan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Allah memberikan bekal untuk menghadapi berbagai macam masalah hidupnya di dunia dan untuk menyelesaikan berbagai kasus yang dihadapi di dunia. Allah turunkan bersama dengan manusia itu apa? Yaitu nafsu.
supaya dia bisa berkembang, bisa hidup, punya anak, punya istri, mau bekerja, itu ada nafsu. Kebayang nggak kalau seandainya orang tuh nggak punya nafsu? Gimana hidupnya? Ya cuma di rumah aja mungkin begitu. Malah mungkin nggak punya rumah karena ada nafsu ya. Ya, jadi nafsu itu penting, harus ada. Islam datang bukan untuk menghancurkan nafsu, enggak. Sekali lagi, jangan pernah kita berpikir bahwa Islam itu datang untuk menghilangkan nafsu. Tidak, Islam itu datang untuk mengendalikan nafsu. Karena nafsu itu karakternya liar. Nafsu itu karakternya liar. Nah, ternyata nafsu ini nggak cukup untuk modal hidup di dunia, maka Allah berikan kepada manusia akal. Soalnya kalau nafsu saja nggak jauh beda dengan binatang. Maka manusia diberi akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata akal manusia juga nggak cukup. Kenapa? Karena akal itu berkembang sesuai dengan kondisi yang ada di sekitarnya. Orang yang terbiasa mencuri, kampungnya kampung nyuri, ya, melihat pencurian itu sebagai sesuatu yang wajar. Jadi akal dia itu bermasalah, hancur ataupun rusak. Gara-gara apa? Gara-gara kondisi di sekitarnya. Seorang anak yang sejak kecil terbiasa mendengarkan orang tuanya berbohong, ya, berbohong, nanti akal dia juga bermasalah. Nanti setelah besar dia juga akan ikutan berbohong. Manusia yang melihat orang sudah terbiasa dengan pakai you can see, seperti di Eropa, ya, you can see seperti di Eropa yang kadang mohon maaf pakai celana dalam saja mereka kemana-mana, itu nanti akalnya merasa bahwa itu wajar, itu akalnya dia. Makanya jamaah sekalian, akal tuh nggak cukup karena akal tuh bisa berubah sesuai dengan perubahan tempat, sesuai dengan kondisi di mana dia besar dan lahir. Maka apa? Allah menurunkan wahyu, yaitu iman. Nah, wahyu inilah yang meluruskan akal. Oh, kamu dulu hidup di sana nggak benar. Yang benar itu aurat manusia, aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Aurat perempuan itu kecuali wajah dan telapak tangan, atau mungkin kecuali wajah saja. Oh, dibenarkan akal itu. Oh, akal kamu salah itu. Kehidupan kamu udah terlalu jauh dari agama, makanya dibenarkan. Maka kata beliau mengatakan akal itu diluruskan dengan iman. Maka orang yang paling kuat imannya biasanya pasti sedikit kesalahannya. Kalau kesalahannya terlalu sering, berarti imannya bermasalah. Karena orang mukmin itu tidak boleh jatuh dalam tidak boleh jatuh di lubang yang sama. Tidak boleh tersandung di lubang yang sama, nggak boleh. Itu menunjukkan apa? Kecerdasan mukmin. Maka kita lihat dalam sejarah jamaah sekalian. Kita lihat dalam sejarah, contohnya sejarah para sahabat lah, sejarah yang paling luar biasa. Sahabat yang dikenal sebagai afdalus sahabat yang paling utama, itu kesalahan yang mereka buat sedikit sekali dibandingkan manusia zaman sekarang. Bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu, kecerdasannya, kepiawaiannya dalam memerintah, keberaniannya dalam memimpin pasukan, kemudian ketegasannya dalam memberikan beberapa keputusan, seperti memerangi orang yang menolak membayar zakat, seperti memerangi orang-orang di luar, orang-orang yang tidak mau tunduk kepada pemerintahan Islam yang ada di Madinah. Jadi jamaah sekalian, kecerdasan beliau ini luar biasa yang akhirnya berhasil mempertahankan eksistensi negara Islam Madinah. Coba kalau seandainya Abu Bakar diam, tidak melakukan apa-apa, apa yang terjadi? Mungkin di Madinah Islam ini sudah ya tidak sebagaimana kita rasakan sekarang lah ya. Kita nggak mendahului takdir ya, tapi bagaimana Abu Bakar itu seriusnya luar biasa. Baik jemaah sekalian, itu yang ketiga. Yang keempat, laukanal iman yurathu lawaritha min Nuhin ibnuhu imanahu. Andaikan iman itu bisa diwariskan, niscaya putranya Nuh yaitu Kan'an akan mewarisi iman dari bapaknya. Walau kanal kufru yurathu, kalau seandainya kekafiran itu bisa diwariskan, lawaritha Ibrahimu min abihi azara kufrahu. Niscaya Ibrahim akan mewarisi kekafiran bapaknya Azar. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha, namun Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani manusia di luar kemampuannya, ya, di luar amalnya. Wala taksibu nafsun,
dan manusia tidak mendapatkan apa-apa illa 'alaiha, kecuali apa yang dia dapatkan, apa yang dia usahakan. Maksudnya apa jemaah sekalian? Iman itu tidak bisa diwarisi, sebagaimana kekafiran nggak bisa diwarisi. Maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana mendidik anak-anak kita supaya mereka hidup di atas iman, mereka hidup di atas kecintaan kepada Islam. Itu kewajiban kita. Iman nggak bisa diwarisi, tapi kita bisa mempersiapkan anak-anak kita untuk bisa menjadi seorang mukmin yang baik, dengan pengajaran yang baik, dengan tarbiyah yang baik. Demikian juga kekafiran tidak bisa diwarisi, ya. Maka kita tidak boleh mencela seseorang karena kekafiran orang tuanya. Baik jemaah sekalian, lanjut. Mana Ibrahim alaihissalam, ini yang kelima. Mana Allahu Ibrahim an yastaghfira li abihi wa mana an nabiyya an yastaghfira li ummihi. Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi Ibrahim untuk memintakan ampun bagi bapaknya. Allah juga melarang Nabi Muhammad SAW untuk memintakan ampun bagi ibunya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Ista'dantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dan li." Saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni ibuku yang meninggal dalam keadaan kafir. Falam ya'dan li, namun Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkanku untuk memintakan ampun bagi ibuku. Wala musyrik akram ala nafsi min ummin nabi wa abih. Tidak ada orang musyrik yang lebih mulia dari ibunya Nabi dan bapaknya Nabi. Maksudnya, ibunya Nabi berarti ibunya Nabi Muhammad, bapaknya Nabi berarti bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah dari sini jemaah sekalian ada beberapa catatan yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, memang ada sebagian ulama berpendapat bahwa bapak dan ibunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di surga. Mereka dapat tiket ke surga. Ada sebagian kecil ulama yang berpendapat demikian. Tapi pendapat yang paling rojih berdasarkan dalil-dalil yang jelas baik dari Al-Quran maupun Sunnah yang baru saya jelaskan, yang baru saya baca tadi, bahwa kedua orang tua Nabi Muhammad SAW itu meninggal dalam keadaan musyrik. Kalau ada yang mengatakan, kan pada zaman itu ahlu fatroh. Ahlu fatroh itu artinya orang yang tidak sampai kepadanya dakwah. Fatroh itu ada dua jenis. Ahlu fatroh dua jenis. Satu, memang tidak ada dakwah dan tidak ada nabi sama sekali. Itu namanya ahlu fatroh. Yang kedua, sudah sampai kepada mereka dakwah walaupun nabi tidak ada. Nah, orang-orang Makkah sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai nabi, mereka ini adalah ahlu fatroh secara maknawi, secara zamani, secara zaman. Memang tidak ada nabi di masa mereka sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Antara Nabi Isa sama Nabi Muhammad di Makkah itu nggak ada nabi, memang iya. Tapi dakwah para nabi telah sampai kepada mereka. Buktinya apa? Ada beberapa orang yang beragama Kristen. Contohnya siapa? Ya, Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu beragama Kristen lurus. Demikian juga pendeta Buhaira yang menyuruh Abu Thalib untuk membawa keponakannya yang baru berusia 12 tahun itu Muhammad saat itu, yang mau diajak ke Syam untuk diajak berdagang. Ketika Buhaira melihat ada tanda-tanda kenabian, mulai dari awan yang selalu menaunginya, kemudian pohon-pohon itu rukuk kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian di belakang punggung Nabi di bawah ketiaknya itu ada tanda apa? Ada khotamun Nabi, ada stempel kenabian. Maka pada saat itu Buhaira minta kepada Abu Thalib, bawa balik keponakanmu ke Makkah karena ini adalah calon Nabi. Dan sesungguhnya orang-orang Romawi mereka sedang mencari-cari seorang calon nabi yang akan mereka bunuh. Nah, jemaah sekalian, jadi sudah ada Muslim pada saat itu, sudah ada Muslim, yaitu Buhaira ada orang Yahudi di Madinah, Artinya dakwah itu telah sampai pada penduduk Makkah. Cuma bukan dakwah Nabi, tapi dakwah Nabi-Nabi sebelumnya.
Maka ketika mereka tidak beriman kepada dakwah-dakwah para nabi tadi atau salah satu dari nabi tadi, mereka meninggal dalam keadaan kafir. Contohnya siapa lagi? Contohnya Abu Thalib, Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW. Demikian juga dulu ada salah seorang tokoh Arab yang sangat dermawan, sehingga saya namanya Ibnu Jada'an, Abdullah Ibnu Jada'an. Orangnya dermawan luar biasa, dikenal sangat dermawan se-Arab. Kemudian ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan Abdullah Ibnu Jada'an? Orangnya suka menyambung silaturahim, orangnya suka berbagi, memberi kepada orang-orang miskin, berbagi kepada orang tidak mampu. Di mana dia ya Rasulullah?" Apa jawaban Nabi? Dia belum pernah sama sekali mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Artinya dia tidak pernah menyatakan keimanan, maka dia di neraka. Padahal kalau ada yang mengatakan orang tua Nabi itu meninggal dalam keadaan fatroh dan mereka berarti muslim, seharusnya Abdullah Ibnu Jada'an juga meninggal dalam keadaan fatroh, dia juga harusnya muslim, tapi Nabi Muhammad mengucapkan apa? Dia di neraka, Abdullah Ibnu Jada'an. Ya, walaupun ada yang mengatakan bahwa ketika ada salah seorang sahabat datang bertanya sama Nabi, "Ya Nabi, di manakah bapakku?" Nabi Muhammad mengatakan, "Bapakmu di neraka." Dia sedih sekali pulang. Nabi Muhammad memanggilnya lagi, "Sini mas. Inna abi wa abaka finnar." Bapakku dan bapakmu itu di neraka. Nah, ada yang mengatakan bahwa bapakku di sini maksudnya bapak Nabi, itu kakeknya katanya. Kakeknya, bukan bapak kandungnya. Nah, pertanyaan saya adalah apa? Kenapa kakeknya di neraka sementara bapaknya di surga? Bukankah kakek Nabi Muhammad SAW pernah mendapati Nabi Muhammad itu masih hidup dan pernah merawat Nabi Muhammad, sementara bapaknya meninggal ketika Nabi Muhammad usia berapa? Usia 6 bulan di kandungan. Artinya kenapa kakeknya Abdul Muthalib di neraka sementara bapaknya itu di surga? Kan gak logis sama sekali. Seharusnya yang lebih layak ke surga siapa berarti? Kakeknya, karena kakeknya itu pernah merawat Nabi Muhammad SAW, walaupun dia itu Nabi Muhammad belum dewasa, tapi pernah merawat, menyayanginya luar biasa. Ya. Sementara bapaknya belum pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Maka tidak bisa kita mengatakan abi di sini maksudnya kakek, itu nggak logis banget. Bapak di sini bapak kandung beliau. Ini juga terbukti jamaah sekalian. Ketika Rasulullah SAW suatu waktu menangis, itu membuat para sahabat bertanya, "Kenapa ya Rasulullah?" Rasul mengatakan, ini hadisnya ya, "Ista'dantu Rabbi," saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ampunan agar aku diizinkan untuk memintakan ampun bagi ibuku, maka Allah Subhanahu wa taala melarangku. Kemudian aku pun meminta izin kepada Allah agar aku boleh menziarahi makamnya, dan Allah Subhanahu wa taala membolehkannya. Tidak ada orang musyrik yang lebih mulia dari ibunya Nabi. Sebagaimana tidak ada orang musyrik laki-laki yang lebih mulia daripada bapaknya Nabi, itu Nabi Ibrahim. Dua-duanya Allah melarang Nabi Ibrahim untuk memintakan ampun bagi bapaknya yang musyrik, dan Allah melarang Nabi Muhammad SAW untuk memintakan ampun bagi ibunya yang meninggal dalam keadaan non-muslim. Nah jamaah sekalian, artinya apa pelajaran keduanya? Pelajaran keduanya, kita tidak boleh memintakan ampun bagi orang kafir yang telah meninggal. Baik jamaah sekalian, kita lanjut ya. Kemudian lanjut dari apa yang boleh sebutkan di sini. Al-ba'idul mu'min, al-ansabu lit-ta'aruf wad-dinu lit-taqarub, fal muslimul ba'id ahaqqu bil wilayati minal kafiril qarib. Nasab itu untuk saling mengenal, tetapi agama untuk saling mencintai. Sekali lagi, nasab untuk saling mengenal. Yang membuat kita saling mencintai dan memberikan loyalitas adalah agama. Makanya disebutkan, maka muslim yang jauh dari kita, jauh dari keluarga kita, bukan termasuk keluarga dekat kita, itu harus kita cintai dan kita berikan loyalitas dari orang kafir yang sangat dekat dengan kita, walaupun dia masih keluarga dekat banget dengan kita, paman kita atau apalah, mudah-mudahan tidak ada.
Ya. Atau mukmin yang ada di India lebih kita cintai daripada tetangga kita yang non muslim di Semanggi. Kenapa demikian? Karena nasab itu untuk saling mengenal. Sementara untuk saling berdekatan dan saling mencintai itu asasnya adalah apa? Iman. Maka disebutkan waja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arufu. Inna akramakum indallahi atqakum. Kami jadikan kalian berkabilah dan berbangsa-bangsa lita'arufu, untuk saling mengenal. Tetapi akramakum, orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala bukan yang paling dekat nasab dengan kalian, tapi apa? Atqakum, orang yang paling bertakwa. Makanya dalam sebuah hadis Rasul juga pernah bersabda, authaqul iman, ikatan iman yang paling kuat, ikatan iman yang paling kuat adalah al-hubbu fillah, cinta karena Allah, wal muwalatu fillah, loyalitas karena Allah, wal bugdu fillah, benci karena Allah, wal muadatu fillah, dan bermusuhan karena Allah, bukan karena beda negara. Antara ini orang Indonesia sama Malaysia rebutan reok, apa namanya? Ya, mana itu milik produk Ponorogo atau produk Malaysia? Kan sempat ramai kan ya. Wah, ganyang Malaysia. Kita hidup itu saling mencintai dan memusuhi bukan karena reok ya. Kemudian Malaysia mencoba untuk mempatenkan masalah tempe dan tahu gitu nih ya. Wah, rame gitu nih ya. Wah, tempe itu produk asli Jawa gitu nih. Kenapa diklaim sama Malaysia? Misalkan begitu ya. Ganyang Malaysia. Itu teman Anda muslim. Di mata seorang muslim, orang muslim itu, Islam itu ikatan yang paling kuat daripada ikatan kebangsaan. Islam itu ikatan yang paling kuat daripada ikatan kesukuan. Itu ikatan yang paling kuat jamaah sekalian. Maka di sini juga dijelaskan al-ba'idul mu'min qaribun, orang mukmin yang jauh dekat di hati kita. Wal kafir wal qaribul kafir, orang yang dekat tapi kafir, baidun, jauh dari hati kita. Fal qurbu wal qurbu minallah, karena kedekatan kita dengan manusia diukur dari kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. La qurban nasab, bukan kedekatan nasab, apalagi kedekatan satu bangsa, satu nusa atau satu bahasa, ya. Tapi semuanya diukur dengan apa? Dengan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pernah mengingatkan Nabi Nuh alaihi salam ketika Nabi Nuh meminta kepada Allah agar menyelamatkan putranya Kan'an yang saat itu hampir ditenggelamkan dan akhirnya ditenggelamkan. Apa kata Nuh? Rabbi inna bani min ahli, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, sesungguhnya anakku si Kan'an itu keluargaku ya Allah, anak keturunanku ya Allah. Memang secara biologis begitu, tapi apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Nuh, itu bukan termasuk keluargamu. Secara biologis iya, tapi secara ideologis tidak. Jadi ada keluarga biologis dan ada keluarga ideologis ya. Ada nasab biologis dan ada nasab ideologis ya. Nasab ideologis lebih mendekatkan kita daripada nasab biologis. Alhamdulillah kalau sama-sama biologis oke, ya ideologi juga oke. Sebagaimana Nabi Muhammad dengan Fatimah, Nabi Muhammad dengan Muhammad dengan putri-putri beliau, ya Zainab, kemudian Umi Kulsum dan lain sebagainya. Itu nasabnya biologis sama ideologis. Tapi Nabi Nuh dengan putranya Kan'an itu nasab secara biologis iya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ideologinya sudah beda, maka harus diputuskan, apalagi kalau sudah berada di pihaknya orang kafir. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, yang terakhir saya tambahkan satu saja. Al-Islamu jabalun rasikhun la nudafi'u an khaufan ala zawalihi. Islam itu seperti gunung yang sangat kokoh. Di saat kita membelanya bukan karena kita takut Islam akan hilang. Enggak. Tapi kata beliau, walakin khaufan min qat'i tariqis sairina ilaih. Tapi kita khawatirkan, yaitu apa? Kita termasuk orang yang
kita khawatirkan adalah terputusnya jalan orang-orang untuk menuju Islam. Ya, kenapa kita membela Islam? Karena khawatir generasi setelah kita tidak lagi menuju Islam. Kalau Islam mah Jabal Rokhsihun, itu gunung yang sangat tinggi yang tidak akan bisa dihancurkan sama orang-orang kafir. Yang bermasalah adalah apa? Generasi kita dan generasi anak-anak kita. Kalau kita nggak membela Islam sekarang, mereka nanti akan kehilangan arah. Dalam kata lain beliau mengatakan Islam itu, kata beliau, sebentar. Saya ada kalimat. Al-Islamu karrida, ini. Al-Islamu ridaun yalbisuhu man aradahu. Islam itu seperti surban. Allah pakaikan kepada orang yang dia kehendakinya. Enggak semua orang dipakaikan rida, yaitu selendang Islam. Laisat baliyatu mimman tarakahu li an uriyahu baina walakin bil Islam fa in satarahu fid dunya fala yasturu fil akhirah. Ini terlalu panjang. Nah, terakhir nih, sebentar sebelum masuk ya. Al-Islamu jaa bi islahid dini wad dunya. Islam itu datang untuk memperbaiki agama sama dunia. Untuk memperbaiki agama dan dunia. Qasruhu ala din ifsadud dunya. Membahas Islam hanya dalam urusan ibadah, bukan urusan dunia. Maksudnya urusan terkait dunia tidak dikaitkan dengan Islam, maka itu akan menghancurkan dunia. Wa qasruhu ala dunya ifsaduddin, dan membahas Islam hanya dari sisi dunia ekonomi Islam saja, tapi masalah tauhidnya nggak pernah dibahas, itu akan menghancurkan agama. Jadi dua-duanya harus jalan. Kajian Islam terkait masalah akidah dan tauhid dijelaskan. Kajian Islam yang terkait tentang akidah, terkait tentang ekonomi Islam, terkait urusan dunia politik dan sebagainya juga harus dikaji. Dua-duanya harus jalan. Karena Islam itu dinun wa dunya, agama dan juga dunia. Membahas urusan agama, ibadah, juga membahas urusan dunia seperti politik maupun urusan ekonomi dan lain sebagainya. Enggak boleh diabaikan salah satunya. Kalau diabaikan salah satunya maka akan menghancurkan dunia kita. Sama lah yang kita rasakan sekarang. Islam dikaji masalah wudunya. Islam dikaji masalah pembatal puasanya. Islam dikaji masalah masalah kunut tidak kunutnya. Islam dikaji sampai rame kira-kira di Indonesia itu berapa derajat baru bisa dilihat hilalnya. Rame. Tapi nggak pernah dikaji bagaimana politik Islam. Bagaimana Islam harus mengatur negara. Bagaimana ketaatan kita kepada syariat Islam. Apa hukum bagi orang yang tidak mau tunduk kepada syariat. Ya, dalam urusan dunia. Nggak pernah dibahas. Akhirnya apa? Ifsadud dunya. Membuat dunia kita hancur, semuanya serba munda. Ya, Pertamax yang naik, Pertalite semakin langka. Lama-kelamaan apalagi yang mahal Pak ya. Semuanya mungkin, apalagi sekarang katanya bahan baku itu semuanya Masya Allah mahalnya luar biasa ya. Pasti akan ngikut lah kalau salah satu dari kebutuhan pokok naik, yang lain juga akan naik. Saya sering sampaikan mereka yang punya proyek, rakyat yang dibebani untuk membayar. Yang ngambil untung siapa? Mereka. Yang sengsara siapa? Rakyat ya. Demikian apa yang sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fi majma'in. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.